Beliau. Iqbal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz siapa? Dengan Ustaz siapa Ustaz? Ustadz Fawas Ta'awus. Masya Allah, luar biasa. Aslinya dari mana Ustaz? Aslinya dari Rembang. Oh, Rembang. Oke. Ada sedikit yang aneh kalau saya amati dari Ustadz, dari sisi penampilannya dan lain-lain ya. Tentunya pada malam resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama ini, di antara cita-cita Nahdlatul Ulama itu kan menyatukan, merajut kembali ukhuwah Islamiyah ya. Apa motivasi Ustadz bisa datang ke harlah resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama ini? Setelah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, akhirnya saya sadar bahwa saya harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kesadaran inilah yang membuat saya sadar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oke. Menurut Ustadz, selama ini kalau saya amati ya di video-videonya Ustadz itu kan tradisi seperti yasinan, tahlilan, manakiban, kemudian kumpul-kumpul ketika ada orang meninggal itu kan bagian dari sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, sehingga hal itu merupakan bid'ah, sehingga kelompoknya Ustadz selama ini itu menuju warga NU itu sebagai ahlul bid'ah. Nah, apa motivasi Ustadz kok tiba-tiba di harlah 1 abad Nahdlatul Ulama ini ikut serta hadir di acara istighosah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Isu panas kali ini berkaitan dengan seorang yang disinyalir adalah seorang Wahabi. Tetapi menurut saya ini hanya pantomin dari kegelisahan orang-orang Aswaja, sehingga sering-sering berdusta dengan bikin parodi. Tujuannya ya tidak lain ngolok-ngolok Wahabi itu. Kita kan kenal watak sebagian dari teman-teman Aswaja. Berbagai macam lelucon itu dilakukan oleh mereka, meyakinkan bahwa Wahabi nelongso. Seharusnya berpikir mereka yang mengikuti langkah-langkah Salafi itu rata-rata dari mereka. Kalau misalnya ada 1-2 orang kembali ke pangkuan mereka, ya taruh itu adalah sebuah rasa kekecewaan saja gitu ya. Lah kenyataannya saya sendiri ini kan dari Aswaja. Saya sendiri dari Aswaja sampai sekarang, sejak tahun 76 sampai sekarang ya. Aswaja dalam pengertian Jawa. Nah, tentu kalau berbicara Wahabi sebagaimana yang disampaikan oleh seorang Ustadz Aswaja mengangkat isu tentang Fawais ya, dia seorang yang dikatakan Wahabi. Fawaid ini dikatakan Wahabi entah karena potongannya pakai jenggot, tapi kalau melihat dari gaya-gayanya tidak mencerminkan bahwa seorang Fawaid itu adalah mantan Wahabi, nggak mencerminkan sama sekali. Tapi lawa atau lucu-lucuan saja yang sengaja dibuat oleh mereka. Tujuannya tidak lain yaitu tadi untuk mempengaruhi massa. Kita berkali-kali dibohongi oleh kelompok-kelompok yang ngaku Aswaja itu. Berbagai macam parodi dibuat oleh mereka. 1, 2, 3, 4, bahkan ada yang bikin lagu-lagu Wahabi. Seni kebodohan yang dibuat ini tentunya tidak lain ingin memancing amarah orang-orang yang dituduh Wahabi tadi. Ya jelaslah teman-teman Salafi menurut saya lebih dewasa, jauh lebih dewasa dari kekanak-kanakan Aswaja itu.
Apa? Yang pertama, kalau kita cermati, ini sebenarnya rasa kegalauan teman-teman Aswaja, galau mereka itu. Yang kedua, hilang keseimbangan. Hilang keseimbangan karena banyaknya teman-teman Aswaja yang masuk Salafi. Yang ketiga, tidak ada jalan lain melainkan dengan melakukan berbagai macam kebohongan demi kebohongan, yaitu bikin apa namanya tadi itu, bikin parodi, bikin lucu-lucuan ya. Apa istilahnya itu, perang yang dibuat oleh mereka ini, mau ngeperang nggak, siapa yang mau diperang nggak, kurang tahu saya itu. Lagi-lagi dia bikin perang Wahabi. Ya, yang seperti ini kan lawak namanya. Kekhawatiran saja makin menunjukkan kalau sikap yang muncul itu paranoid di kalangan mereka terjadi di seluruh, yaitu pelosok Aswaja ya. Paranoid ini menimpa mereka. Ini yang mungkin pas disebut dengan istilah Wahabifobia. Nah, Wahabifobia ini muatannya yaitu tadi, khawatir dikuasai wilayahnya mereka, khawatir mata pencahariannya hilang gitu. Itu pasti sudah tidak lagi motif keagamaan, tapi motif politik. Kita tahu bahwa Aswaja ini kalau di Indonesia umumnya kan berangkat dari sebuah partai politik di tahun 55 ya, tahun 55 itu menjadi dasar, sehingga tidak bisa dilepaskan dari politik. Semuanya itu hampir tidak bisa dilepaskan dari politik dan kepentingan. Kalau berbicara dewasa, mau dewasa ya seperti itu kita. Nah, keadaan seperti itu diperparah lagi di Indonesia ini. Kan ada 3 ormas, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, yang sama sekali dalam amalia berbeda dengan sahabat dekatnya, yaitu Nahdien, kaum Nahdien. Itu jauh banget gitu perbedaannya. Kalau mereka populer dengan sebutan jemaah tahlilan, kalau Muhammadiyah kan tidak gitu ya. Jemaah tahlilan, jemaah yasinan, jemaah tawassulan itu kelompok dari Nahdien. Tapi kalau di Muhammadiyah, di Persis, di Al-Irsyad itu nggak ada. Ya tentu saja kekuatan seperti ini seolah-olah mendukung teman-teman Salafi yang dituduh Wahabi tadi. Tentu saja ini bagian dari sebuah rasa galau dari Nahdien saja ya, orang-orang Nahdien saja menurut saya. Seharusnya tidak. Kalau memang ada sesuatu yang berubah, ya ditunjukkan sajalah secara ilmu gitu. Kemampuan di bidang kitab telaah misalnya, telaah kitab itu perlu ditunjukkan, mengoreksi dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar main lawak-lawakan. Kan saya sering juga ngikuti sih, yaitu kemarahan dari kelompok-kelompok muda Aswaja ya, ketika menanggapi pernyataan-pernyataan orang-orang yang dituduh Wahabi. Itu kan biasanya ganas mereka itu. Apa ya, tidak ilmiah, keluar kebiasaan-kebiasaan buruknya itu dengan kalimat-kalimat yang tidak mencerminkan keteladanan yang baik. Itu hilang kontrol akhlaknya, itu hilang sirna dari mereka. Yang muncul arogansi, sikap tidak percaya diri kepada dirinya sendiri, sehingga dengan berbagai macam cara dilakukanlah distorsi terhadap kelompok lain dengan berbagai macam perkataan-perkataan tidak bersahabat. Nah, perkataan-perkataan tidak bersahabat itu yaitu seperti mencaci maki Wahabi dari berbagai sisi. Artinya mereka ini, menurut mereka lain lagi, itu adalah sebuah reaksi dari sebuah aksi gitu.
Kalau menurut yaitu apa namanya cara berpikir saya tidak begitu. Itu bukan reaksi dari sebuah aksi, tapi kegalauan dari sebuah aksi. Jadi kegalauan dari sebuah aksi, galau, sehingga meskipun dengan pas-pasan menyanggah perkataan-perkataan yang keluar dari orang-orang yang dituduh Wahabi dari berbagai macam segi untuk merendahkan, seolah-olah mereka mampu gitu. Yang dikritisi itu mereka tokoh-tokohnya, sepertinya mereka itu sudah tahu persis gitu. Padahal kalau saya lihat mereka itu tidak punya ilmu apa-apa ya, sangat rendah sekali pengetahuannya. Makanya mereka itu ketika membahas sesuatu dari sisi keilmuan sambil marah-marah gitu, tidak menunjukkan bahwa mereka ini menguasai ilmu agama, enggak gitu, tapi dadakan mereka itu membaca kitab. Itu yang saya perhatikan. Ya, terbukti sekali dadakannya di mana. Seringkali yang dicomot-comot dari kitab-kitab mereka itu yang dijadikan tanggapan, bantahan, itu pun bermasalah gitu, bermasalah. Tetapi mereka memang berbagai macam cara dilakukan oleh mereka untuk menutupi kelemahan mereka, seperti marah, itu salah satu kelemahan mereka ya. Kemudian memaki-maki pendapat-pendapat yang dikatakan tokoh-tokoh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, dari apa, tokoh-tokoh yang disinyalir Wahabi. Barangkali itu dari saya ya. Jadi jelasnya fawaid yang ditampilkan sebagai sosok Wahabi itu tidak mencerminkan dia seorang Wahabi, tapi itu adalah bagian dari parodi yang dilakukan oleh Aswaja karena mereka galau, sedang galau. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.